Selamat datang di Tanya Bareng Minfa. Kalian pernah nggak lagi ujian, lagi hening di kelas, tapi tuh lagi ngalamin batuk berdahak? Atau lagi meeting di kantor, lagi ketemu sama klien, di transportasi umum misalnya MRT, LRT, rasanya tuh pengen batuk berdahak banget. Duh, rasanya pasti nggak enak banget ya, mau dibatukin tapi jadi pusat perhatian orang, mau ditahan tapi rasanya nggak enak banget di tenggorokan. Nah, kali ini kita bakalan bahas bareng Dr. Iqbal Musyafa tentang batuk berdahak bikin awkward. Oke, sebenarnya batuk itu apa sih? Kenapa kita bisa batuk? Pertama dari batuk sendiri dia definisi batuk kalau di medis namanya tusis ya. Dan nama lain dari batuk sendiri itu dia merupakan respon alami tubuh untuk mendorong atau mengeluarkan benda asing atau zat iritan yang ada di dalam tubuh kita. Kan misalnya nih, contohnya kita masuk asap rokok, debu, zat-zat gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Respon tubuh kita yang baik itu mengeluarkan batuk gara-gara benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, akhirnya respon alami tubuhnya mengeluarkan batuk. Itu sih batuk sebenarnya. Jadi respon alami tubuh agar terhindar dari benda asing atau zat iritan lainnya, radikal bebas. Benda asingnya bisa macam-macam ya, Dok? Iya, bisa zat gas atau zat padat atau zat cair. Zat padat seperti makanan atau minuman, zat gas itu seperti debu, asap, rokok, dan lainnya. Kan kalau kita kena asap rokok itu kan bakteri banyak masuk, radikal bebas. Ya, respon tubuh untuk menghindari itu semua, dia akan mendorong dan melepaskan benda asing tersebut lewat batuk tersebut. Yang bikin awkward itu adalah batuk berdahak. Sebenarnya gimana sih batuk berdahak itu? Dan batuk juga ada dua kan, ada biasanya batuk berdahak sama batuk tidak berdahak ya, atau batuk kering ya. Kita bisa bedain dari obatnya juga beda, dari mekanisme penyakitnya juga beda. Kalau obat batuk berdahak itu batuk yang ada keluar dahaknya ya. Batuk yang keluar dahaknya itu batuk berdahak terjadi bisa gara-gara virus. Rata-rata sih 80% akibat virus. Bisa juga gara-gara bakteri. Dahak diproduksi biasanya dari sel goblet. Sel goblet itu sel yang melapisi epitel-epitel. Biasanya kalau dia dahaknya warnanya hijau, biasanya itu gara-gara bakteri. Kalau dia dahaknya kuning, biasanya itu gara-gara infeksi virus. Kalau dia dahaknya putih, biasanya alergi. Jadi bisa ditentuin juga dengan warna-warna dahak tersebut. Dan penyebab terbanyak batuk biasanya itu kan virus kan. Dan virus ini biasanya self-limiting disease, yang artinya walaupun kita nggak pakai obat, nggak apa-apa, jadi akan bisa sembuh sendiri kurang lebih 7 hari. Tapi syaratnya mekanisme pertahanan tubuh kita tuh bagus, makan makanan yang bergizi. Dan kalau itu penyebabnya virus, insya Allah kurang dari 7 hari udah sembuh biasanya. Oh, berarti rata-rata batuk itu bisa sembuh sendiri ya. Tapi apa sih yang harus kita lakukan biar batuknya itu nggak tambah parah? Diakibatkan virus bisa sembuh sendiri asalkan imun kita kuat, imun kita terjaga, dan makanan kita bagus maksudnya. Karena ada nih makanan-makanan yang dapat merangsang batuk. Pertama bisa jadi goreng-gorengan, bisa jadi yogurt atau susu yang bisa memperbanyak produksi lendir. Kalau gorengan tuh kenapa bisa merangsang batuk? Karena dia bisa mengiritasi tenggorokan, akibatnya tenggorokan bisa gatal dan mengakibatkan refleks batuk tersebut. Dan biasanya kalau saya edukasi ke pasien, edukasi solusinya gimana dok kalau saya batuk terus-menerus, biasanya saya awali dengan minum air hangat dicampur lemon 1 sendok teh dan dicampur madu 1 sendok teh. Air hangat ya, bukan air panas ya. Dan lemon 1 sendok, dan lemon fungsinya itu vitamin C, dan kalau madu itu buat antioksidan, buat menjaga imun kita lebih bagus, dan dia juga bisa antitusif, dia bisa meredakan batuk juga. Kalau kita lagi di tempat umum seperti kelas, kantor, halte, transportasi umum, kan kita nggak nyaman banget ya kalau batuk. Apa sih yang harus kita lakukan ketika batuk di tempat-tempat umum seperti itu? Ya, jadi ada etika batuk ya. Etika batuk tuh ketika kita batuk disarankan kita tutup pakai lengan atas, bagian atas kayak gini. Kalau nggak ada tisu ataupun tisu lah, kalau nggak ada disarankan batuknya kayak gini ya, etika batuk. Nah, kalau nggak pakai tisu, dan kalau bisa jangan sampai bunyi. Tadi ada yang nanya nih, konsumsi jahe itu bisa buat meredakan batuk ya, karena jahe juga termasuk antioksidan alami yang bisa mengatasi peradangan pada tenggorokan ataupun saluran pernafasan, dan juga
mencegah infeksi pada tubuh. Makanya jahe juga berpengaruh terhadap batuk tersebut. Dan jangan lupa juga jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan 7 cara, istirahat yang cukup, makan makanan yang bernutrisi, zat besi, protein, karbohidrat secukupnya. Jadi ada etika batuk tadi ya, misalkan pakai lengan atas, bagian atas. Dan biasanya banyak nih ada cara-cara buat mengeluarkan dahak, kan sekarang kadang susah kan orang untuk mengeluarin dahak nih. Ada 3 cara. Yang pertama tuh dengan tarik nafas 3 kali, pelan-pelan 3 kali, terus hentakan atau hembuskan. Terus habis itu lari di tempat selama 3 atau 5 menit. Habis itu bisa minum teh manis hangat buat ngeluarin dahak tersebut. Namanya huffing. Nah, teknik huffing itu yang 3 atau 2 kali tarik nafas, habis itu hentakan, itu namanya teknik huffing. Biasanya tuh untuk mengeluarkan dahak, biasanya di puskesmas tuh banyak kan kalau kita screening TBC itu kan harus screening dahak kan. Nah, biasanya kita mengedukasi dengan cara huffing tadi, tarik nafas 2-3 kali, jalan-jalan lari-lari di tempat selama 5 menit dan minum teh hangat atau teh manis hangat. Catat tuh etika batuk yang harus kalian lakukan. Sekaligus tips cara mengeluarkan dahak yang efektif. Ada satu solusi lagi untuk mengatasi batuk berdahak yang tadi udah di-spill sama Dr. Iqbal, yaitu dengan ramuan air hangat, lemon, dan juga madu. Ngomong-ngomong tentang madu nih, kalian bisa menggunakan madu herbal Vitasma untuk mengatasi batuk karena madu herbal Vitasma itu mengandung bahan-bahan herbal pilihan alami seperti jeruk nipis dan juga jahe untuk mengatasi batuk kamu. Madu herbal Vitasma juga mengandung antitusif yang bisa untuk mengencerkan dahak sehingga batuk berdahak itu bisa dikeluarkan dengan lebih mudah. Sekian Tanya Bareng Minfa episode kali ini. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. Sampai jumpa di Tanya Bareng Minfa berikutnya. Bye!